Oke, ini adalah lanjutan dari video yang pertama tentang senyawa ion. Sekarang kita akan bahas tata nama dari senyawa ion ya. Jadi memang ada aturannya. Yang pertama, penulisan kation didahulukan dari anion. Jadi nanti yang disebutkan itu kation dulu atau ion positifnya dulu, baru diikuti dengan anionnya atau ion negatif. Lalu yang kedua, perbandingan muatan kedua unsur yang membentuk senyawa harus netral. Yang ketiga, kation logam transisi yang memiliki lebih dari satu bilox atau muatan diberi angka Romawi. Nah, ini seperti yang sudah aku jelaskan di video part 1 tentang logam transisi. Jadi kalau misal logam transisi itu memang punya muatan lebih dari satu. Contohnya yang tadi itu kan ada Fe2 plus dan Fe3 plus gitu ya. Sama-sama Fe tapi muatannya beda, yang satu 2 plus, yang satu 3 plus. Jadi harus diberi angka Romawi, yang satunya Fe2 atau besi 2, yang satunya Fe3 plus atau besi 3 gitu. Oke, sekarang kita coba untuk menamai senyawa ion yang monoatomik terlebih dahulu ya. Jadi NaCl ini terbentuk dari ion positif Na+ yang bernama natrium. Oh, ini tulisannya salah ya, harusnya natrium. Lalu yang Cl- namanya klorida. Jadi ini sesuai dengan yang tadi di video sebelumnya di tabel. Jadi di tabel kation Na+ itu namanya natrium, yang Cl- di tabel anion ya anion monoatomik nama Cl- itu klorida. Ya, jadi NaCl itu terbentuk dari ion positif Na+ dan Cl- sehingga namanya adalah natrium klorida gitu. Tinggal digabungin aja. Oke, yang kedua MgCl2. Nah, ini kalian coba perhatikan indeks 2 di sini. Jadi senyawa ion, bedanya senyawa ion sama senyawa kovalen yang di video sebelumnya lagi tentang kita menamai CO2. Nah, CO2 itu kan namanya karbon dioksida ya. Jadi kata-kata di itu untuk menggambarkan jumlah dari O yang jumlahnya 2. Jadi CO2 itu berarti karbon dioksida. Tapi kalau senyawa ion, ini namanya bukan magnesium diklorida, bukan ya, beda lagi. Jadi kalau senyawa ion tidak pakai awalan, tidak ada mono, di, tri, tetra, dan lain-lain, nggak ada. Beda antara senyawa ion, tata nama senyawa ion, dan tata nama senyawa kovalen, gitu beda. Nah, untuk yang MgCl2 ini, tadi kan ada aturan ya, aturan yang kedua tadi, muatannya harus netral antara kation sama anionnya. Coba kamu lihat di sini. Untuk di tabel kamu bisa lihat tabelnya yang di video sebelumnya. Magnesium itu kan Mg2 plus itu kan namanya magnesium ya. Sedangkan klorida itu ya ionnya Cl-. Nah, dua di sini, dua Cl- ini, koefisien 2 ini untuk apa? Untuk menetralkan muatan. Jadi kalau misal Mg itu muatannya di sini 2 plus, sedangkan Cl muatannya min 1, kan nggak sama 2 plus sama min 1. Jadi biar sama dikali 2, ditambahin koefisien 2 pada Cl, sehingga minus 1 dikali 2 kan min 2. Plus 2 sama min 2 kan 0. Jadi muatannya netral ya, muatannya 0. Kalau yang NaCl tadi nggak perlu ada penambahan koefisien karena memang udah sama, muatan positifnya 1, muatan negatifnya 1 juga gitu. Jadi harus disamakan, harus dinetralkan dulu. Tapi koefisien ini tidak mempengaruhi nama ya teman-teman. Jadi kalau misal meskipun di sini 2 Cl- bukan 2 klorida namanya, tapi tetap klorida aja. Yang disebutin itu cuma ionnya aja. Jadi koefisien ini tidak mempengaruhi nama. Koefisien ini gunanya untuk apa sih? Kalau misal seumpama soalnya itu dibalik. Jadi yang ini nggak diketahui, tapi kamu disuruh menuliskan rumus kimia apabila Mg2 plus sama Cl- itu direaksikan. Menjadi apa? Nah, untuk mengetahui dia itu rumus kimianya apa, perlu kalian harus netralkan dulu. Jadi kalau misal udah tahu di sini koefisiennya 2, baru ditaruh di sini, oh ternyata Cl itu jumlahnya 2. Jadinya menjadi indeks di sini MgCl2 gitu ya. Jadi namanya ya tetap magnesium klorida, itu aja. Oke, selanjutnya ada CaO. CaO itu terbentuk dari Ca2 plus O2-. Jadi di tabel Ca itu muatannya memang plus 2 ya, golongan 2A, O2-. O itu muatannya memang 2-. Ca namanya kalsium, jangan sampai salah antara Ca sama K ya. Kalau Ca itu kalsium, kalau K itu kalium gitu ya. Terus kalau O2- itu namanya oksida. Ini lihat
berakhiran ida-ida semua ya kalau monoatomik. Kalsium sama oksida ini muatannya apakah udah sama? Udah sama, udah netral ya, sehingga namanya ya udah kalsium oksida gitu aja. Untuk yang CuO, nah ini CuO ini kenapa kok ada angka Romawi di sini? Karena memang Cu itu muatannya ada dua teman-teman nih. Ada yang Cu plus dan ada yang Cu2 plus, sehingga perlu dikasih angka Romawi untuk membedakannya. Jadi yang ini namanya berarti tembaga 2 oksida gitu ya. Ini muatannya juga udah sama, 2 plus sama 2 min. Nah ini ada soal, kalian coba kerjakan, kalian bisa tulis jawabannya di kolom komentar ya, nanti aku akan replay. Oke, lanjut di tata nama senyawa ion yang poliatom. Nah, untuk yang poliatom ini kationnya, yang untuk yang soal pertama ini yang poliatom yang kationnya ya, ini amonium, jadi NH4+ itu namanya amonium. Sekali lagi, untuk poliatom ini macam-macamnya kalian bisa lihat di tabel untuk mencocokkan, dan kalian juga harus hafalin biar lebih mudah untuk menamain suatu senyawanya. Jadi yang pertama ini ada NH4Br terbentuk dari NH4+ dan Br-, berarti namanya amonium bromida gitu aja ya. Tinggal di masukkan di sini aja, dicocokkan NH4+ itu amonium, Br- itu bromida, berarti amonium bromida. Nah, untuk yang CaSO4. Nah, CaSO4 ini muatannya udah sama ya, teman-teman. Yang nomor 2 ini juga muatannya udah sama, tinggal di namain aja satu-satu. Ca2+ itu kalsium, SO4 2- itu sulfat. Ingat ya, kalau SO4 2- sulfat, SO3 2- sulfit. Jadi jangan sampai salah. Berarti ini namanya kalsium sulfat. Oke. Untuk yang ketiga ini koefisiennya beda nih. Muatannya beda, sehingga kita perlu ngasih koefisien di sini ya. Yang di sini yang ion positif ini muatannya 1, yang ion negatif muatannya 2, sehingga perlu dinetralkan, disamakan, jadinya yang Na dikali 2. Koefisiennya ditambahin 2 sehingga muatannya jadinya plus 1 kali 2 jadinya plus 2. Jadi sama-sama plus 2 sama min 2 kan 0 gitu ya. Oke, kalau Na plus namanya natrium tanpa ada pengaruh dari koefisien. Terus sulfat namanya ya, SO4 2- namanya sulfat, jadinya natrium sulfat gitu. Oke, yang ini tembaga Cu+. Oke, kalau Cu+ itu berarti tembaga 1 karena muatannya plus 1 ya. NO3- itu nitrat, berarti tembaga 1 nitrat gitu. Oke, sekarang coba kalian kerjakan untuk senyawa CuCrO4. Apa Cu2+ itu namanya apa? CrO4 2- itu namanya apa? Kalau digabung jadinya senyawanya bernama apa? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, sekian dulu untuk tata nama senyawa ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.